Sawali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 kelas Desain dan Analisa Algoritma akan mempresentasikan tugas akhir kami atau proyek akhir kami dengan pokok bahasan materi binary exponentiation, strategi transform and concure. Di sini kami dalam satu kelompok ada 3 anggota dengan saya sendiri Meli Atia Arifiana NIM 1824 10 10 30 37, Muhammad Agung Santoso NIM 1824 10 10 30 81, serta Azizah Nurul Firdausi Amijaya NIM 1824 10 10 30 42. Di sini kami ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, strategi problem solving. Yang kedua, cara kerja algoritma. Yang ketiga, kode dan running program. Yang keempat, penggolongan algoritma. Serta yang terakhir yaitu efisiensi waktu. Untuk pokok bahasan pertama yaitu strategi problem solving, di mana binary exponentiation yang kita akan bahas itu menggunakan strategi transform and concure. Sedangkan transform and concure merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam perancangan algoritma yang akan mengubah to transform sebuah kasus menjadi bentuk lain. Kemudian menentukan solusi to concure dari bentuk baru kasus tersebut, seperti dalam gambar di bawah ini, yaitu problem instance, arah panah ke dalam hal-hal yang bisa digunakan atau dilakukan untuk menghasilkan solusi seperti simple instance atau another representation atau another problem instance serta problem reduction. Selanjutnya, instance simplification yaitu menyederhanakan kasus ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah diselesaikan. Ini merupakan salah satu strategi atau tahap-tahapan atau yang bisa dilakukan transform and concure-nya sendiri. Setelah itu, representation change yaitu mengubah representasi kasus ke dalam bentuk representasi yang lebih sederhana agar lebih efisien, atau another representation. Selanjutnya, problem reduction, mengubah ukuran problem ke dalam ukuran problem yang lebih mudah untuk diselesaikan atau menggunakan banyak jalan untuk mencapai sebuah solusi. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu cara kerja algoritma. Apa sih binary exponentiation? Mungkin masih belum familiar dari beberapa mahasiswa. Oleh sebab itu, kami di sini akan membahas binary exponentiation itu apa. Binary exponentiation merupakan sebuah algoritma yang berguna untuk mencari hasil dari bilangan pangkat dengan cara memecah pangkatnya menjadi bilangan biner. Contohnya seperti berikut. Yaitu ada konstanta 2 pangkat 6, A itu konstanta 2, serta B itu pangkat 6. Pangkat 6 itu dibinarkan menjadi 110 dalam bentuk biner yang biasa. Namun dalam cara kerja binary exponentiation-nya ini, dia di reverse biner menjadi 011, sehingga akan menghasilkan output 2864 untuk contoh 2 pangkat 6. Selanjutnya untuk pokok pembahasan akan dibahas oleh Saudara Agung Santoso. Dipersilahkan. Nah, oke, selanjutnya yaitu kode dan running program. Jadi di sini kita langsung saja ke dalam PyCharm-nya. Nah, di sini di dalam sistem yaitu ada function bernama binary exponentiation. Dan di dalam function ini terdapat 2 parameter yaitu konstanta dan pangkat. Nah, konstanta yang tadi itu merupakan seperti variabel A dan pangkat ini seperti variabel B yang dijelaskan oleh Saudari Meli. Oke, kita langsung saja jalankan. Jadi primnya ini memanggil function yang bernama binary exponentiation-nya, yaitu parameternya harus berbentuk sebuah integer agar dia bisa diproses. Jadi kalau misalnya dia string, dia bakal menolak karena di sini ada nanti perhitungan atau ada operasi perkalian maupun perulangan. Oke, kita running programnya. Masukkan konstantanya, kita contoh aja kita pakai 2 dan pangkatnya yaitu 6. Kita run. Nah, dari sini kita bisa melihat sudah saya berikan sebuah penjelasan agar lebih mudah dimengerti.
Di sini nilai konstantanya yaitu 2 dan nilai pangkatnya yaitu 011. Kenapa 011? Sebenarnya ini merupakan hasil biner yang telah di reverse. Ketika kita melakukan binary di dalam Python, di sini ada yang ada tambahan variabel di depannya, yaitu konstanta tambahan, yaitu 0b. Nah, sedangkan yang kita butuhkan itu hanya data 2 digit setelahnya. Jadi kita 0 dan B-nya itu tidak kita gunakan. Nah, lalu di sini kita bisa melihat sebenarnya ini dari 6 itu binarinya 110. Nah, setelah kita reverse, di sini kita jadi 011. Nah, function ini itu ada di bawah, kita ambil 2 digit, yaitu 2.2 satu kali, dan curung siku titik 2.2 min 1. Nah, ini untuk reverse-nya, dan ini untuk mengambil 2 digit setelahnya. Oke, kita lanjut ke dalam sistem for-nya, looping-nya. Tapi pertama kita print dulu. Ini yang tadi. Oke, produk sama dengan konstanta. Oke, kita definisikan dulu. Produk itu nilainya itu sama dengan konstanta. Nah, jadi nilai dari produk itu sama dengan 2. Oke, kita masuk ke dalam looping, yaitu for i in range len pangkat min 2. Kenapa min 2? Karena kita ini jumlah datanya ada 3, berarti perulangannya ada 4 kali. Berarti itu kan udah seperti overlooping gitu. Jadi nggak bisa. Nah, kita mengakalinya dengan cara selalu dimin 2 kan, gitu. Karena kita kan ingin mengambil nilai yang mana itu nilainya ada indeks ke 0. Itu yang paling terutama, indeks ke 0, nilai akhirnya itu. Nah, kita beri batasan, yaitu nanti loopingnya itu akan berakhir pada min 1 gitu. Kenapa nggak 0? Karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita membutuhkan indeks ke 0-nya itu. Karena data yang tertera itu didefinisikan di indeks ke 0 gitu. Oke, selanjutnya ada lagi min 1 di sebelahnya, jadi parameternya. Nah, ini sudah saya jelaskan untuk in range. Jadi itu awalnya itu adalah start, awal mulai, yaitu batas atau stop. Nah, terus stepnya setiap melakukan perulangan itu melakukan operasi apa. Nah, begitu. Jadi ini min 1, berarti setiap melakukan perulangan, data yang tadi itu selalu dikurangi 1. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini mulainya dari 1 yang tadi, karena ini len pangkat print. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini saya sudah buatkan untuk indeksnya dimulai dari mana. Nah, indeksnya kita mulai dari 1. Nah, di sini kita print juga I-nya itu sama dengan 1. Berarti pangkat indeks ke I dari pangkat, nah karena indeksnya 1, berarti di sini 1, berarti pangkat indeks ke I itu merupakan sama dengan 1. Nah, berarti yang ini. Karena yang depan ini indeks ke 0, ini 1, ini 2. Gitu. Oke, lanjut. Ini yang selanjutnya ini merupakan produk sebelum dieksekusi. Jadi dalam melakukan perulangan ini ada sebuah eksekusi perpangkatan ya sama sebuah decision. Jadi yang pertama ini kita melakukan perpangkatan dulu. Jadi produk dikali produk. Nah, produknya ini itu sama dengan 2. Berarti kan 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Nah, akhirnya masuklah ke sini. Print produk sesudah. Nah, ini berarti yang sesudah dieksekusi perpangkatan tadi. Oke, jadi produknya ini bernilai 4 sekarang. Nah, lalu selanjutnya, kebetulan pada sebuah decision ini, itu nilai dari pangkat indeks ke 1 itu bernilai 1. Gitu. Karena kan sebuah biner itu kan hanya menghasilkan dua decision ya. Kalau nggak datanya 0, datanya itu 1. Gitu. Nah, di sini kebetulan dari biner tadi, dari pangkat indeks ke 1, itu merupakan 1. Gitu. Jadi pangkat indeks ke 1 itu 1, sama dengan 1. Berarti benar dong, decision yang benar. Maka dia masuk ke decision. Jadi produk itu akan dieksekusi kembali, produk sama dengan produk dikali konstanta. Nah, produk tadi itu nilainya 4. Nah, sedangkan konstanta itu nilainya 2. Berarti produk dikali konstanta 4 dikali 2. Nah, hasilnya
masuk, akhirnya muncullah ini produk memenuhi. Jadi produk itu nilainya 8 gitu. Oke, karena sudah, akhirnya kita lanjut lagi ke atas, melakukan perulangan yang kedua, yaitu indeks ke 0 yang ini ya. Indeks ke 0 berarti kita print pangkat dari indeks ke 0, isi dari pangkat, yaitu indeks dari 0, indeks ke 0, maaf, maksud saya, itu nilainya adalah 0, gitu. Nih, ada 0. Nah, tapi dia tetap, ketika sudah looping, dia melakukan eksekusi perpangkatan tadi. Jadi, nilai pangkatnya kan tadi itu adalah berapa? Produknya yaitu 8. Nah, 8 itu kita eksekusi perpangkatan. 8 dikali 8, berarti 64. Oke? Nah, akhirnya dia itu melakukan sebuah output, yaitu produknya setelah sesudah diperpangkatkan, ini hasilnya 64. Nah, kebetulan pada masalah ini atau problem ini, pangkat indeks ke 0 itu nilainya 0. Maka dari itu dia tidak akan melakukan sebuah eksekusi yang ada di dalam decision ini. Gitu. Maka dari itu akhirnya dia akan melakukan return produk akhir. Nah, inilah hasilnya 64. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari codingan ataupun running programnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Azizah. Saudari Azizah, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah yang keempat, penggolongan algoritma. Di sini pada strategi algoritma kita, transform and conquer, terdapat 2 tahap, yaitu pertama tahap transform, di mana tahap transform ini merupakan perancangan algoritma mengubah sebuah kasus menjadi bentuk lain, atau to transform. Jenis transform yang dipakai dalam algoritma binary exponentiation merupakan representation change atau mengubah representasi kasus ke dalam bentuk representasi lain, yang mana kasus representasi pertama adalah exponentiation biasa atau perpangkatan biasa, diubah ke dalam representasi lain berupa binary exponentiation, yang mana binary exponentiation ini menggunakan pangkat, bilangan pangkat tersebut dijadikan nilai biner terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian dilakukan perkalian dengan pola tertentu. Yang kedua, tahap conquer merupakan solusi dari penyelesaian bentuk baru kasus tersebut. Jadi perhitungan perkaliannya itu merupakan tahap conquer. Selanjutnya yang kelima, efisiensi waktu. Di sini kami menganalisis efisiensi waktu menggunakan take order of growth, yang mana diperlukan running time dari strategi binary exponentiation atau strategi transform and conquer. Berdasarkan rujukan referensi yang kami rujuk, yaitu buku Introduction of Design and Analysis Algorithm. Di sini ditemukan bahwa running time dari transform and conquer bernilai n log n, seperti yang ada di kutipan tersebut, sehingga efisiensi waktu perbandingannya menggunakan rumus limit n mendekati tak hingga dengan nilai running time TAN, yaitu running time dari exponentiation biasa per TBN, merupakan nilai dari binary exponentiation, sama dengan n running time dari exponentiation biasa. Didapatkan n karena pada perpangkatan biasa perulangannya sebanyak n atau sebanyak pangkatnya. Lalu per n min log n merupakan running time dari binary exponentiation, sehingga menghasilkan nilai tak hingga. Dan seperti kita ketahui bahwa apabila limit dari perbandingan efisiensi waktu tersebut menghasilkan nilai tak hingga, maka order of growth dari nilai TAN lebih besar dari running time dari TBN, atau running time dari exponentiation biasa lebih besar dari running time binary exponentiation, seperti itu. Lalu dapat dilihat juga dari class order of growth-nya, di mana logaritmik dengan log n berada di atas n atau linear. Sehingga apabila semakin ke bawah,
order of growth-nya semakin besar, sehingga efisiensinya semakin kecil. Jadi linear ini memiliki efisiensi yang lebih kecil daripada logarithmic yang ada pada binary exponentiation. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kami membandingkan antara perhitungan dari running time exponentiation biasa dengan binary exponentiation. Di sini contohnya 2 pangkat 2. Di exponentiation biasa, nilai running time-nya 2. Lalu pada binary exponentiation, running time-nya bernilai n log n, sehingga didapatkan 2 log 2 sama dengan 1. Dan apabila semakin besar, dengan pangkat 2 pangkat 32, pada exponentiation biasa menghasilkan nilai running time 32, karena berulangnya sebanyak pangkat tersebut, yaitu 32 kali. Sementara pada binary exponentiation, n log n, di mana n pangkatnya itu bernilai 2, lalu log 32. Jadi 2 log 32 sama dengan 2 log 2 pangkat 5, sehingga menghasilkan nilai 5, seperti itu. Nilai tersebut, nilai n log n ini didapat dari banyaknya perulangan dari digit biner tersebut. Digit pangkat biner, seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa binary exponentiation lebih efisien daripada exponentiation biasa. Terima kasih atas penjelasannya, Azizanul. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.